Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita, tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 310 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat ketan srikaya tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya tetap manis, legit, gurih, dan harum baunya. Walaupun ini tampaknya sederhana, tapi kalau tekniknya tidak tepat, maka akan menyebabkan lapisan srikayanya ini merembes ke dalam adonan ketannya. Maka, bagaimana cara membuat ketan srikaya supaya lapisan srikayanya atau bagian atas ini tidak merembes ke dalam adonan ketannya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram beras ketan, 65 ml santan kental. Ini saya menggunakan santan dari kelapa parut, bukan santan instan. 5 gram garam halus, atau ini setara dengan 1 sendok teh. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh gula pasir. Langkah pertama, beras ketan kita cuci sampai bersih, sampai airnya bening. Kemudian ini kita rendam kurang lebih selama 1 jam. Kemudian campur garam halus ke dalam santannya, juga gula pasirnya. Ini kita aduk sampai semuanya larut. Setelah kita rendam kurang lebih selama 1 jam, lalu ini kita tiriskan ya sampai betul-betul tiris. Kemudian ini kita kukus sampai setengah matang, sampai nanti berubah warnanya jadi putih bening. Ini beras ketannya sudah setengah matang ya, sudah berubah warnanya ya. Ini sudah cukup. Lalu ini kita matikan kompornya, kita pindahkan ke wadah lain. Kemudian selagi ketannya ini masih panas, masukkan sedikit demi sedikit santannya sambil terus kita aduk ya. Pastikan santannya ini benar-benar merata ya, supaya nanti bisa matang semuanya. Pastikan juga jangan sampai ada bagian yang menggumpal ya. Sambil kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian setelah tercampur rata, ini kita diamkan kurang lebih 10 menitan supaya meresap. Lalu nanti kita kukus kembali. Kita tutup ya. Setelah kita biarkan kurang lebih 10 hingga 15 menitan, lalu ini kita kukus kembali sampai matang. Ini sudah matang ya. Ini tadi saya kukus kurang lebih selama 20 menitan ya. Kemudian ini kita matikan kompornya, kita pindahkan ke wadah lain. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan loyang persegi seperti ini, ukurannya 10 x 20 cm. Ini kita olesi dasar dan sekelilingnya dengan minyak goreng sampai rata. Lalu alasnya kita alasi dengan selembar plastik tahan panas ya. Langkah berikutnya, panas-panas adonan ketan yang sudah matang ini kita cetak ke dalam loyangnya ya. Lalu ini kita ratakan ya. Ini sebaiknya mencetaknya ini dalam keadaan masih panas adonan ketannya ini. Karena kalau sudah
dingin, itu nanti susah untuk kita ratakan ya. Sebaiknya gunakan sendok dari plastik ya, supaya nggak lengket. Bahan berikutnya, bahan untuk lapisan srikayanya. Ini ada 2 kelompok bahan ya. Yang pertama, bahannya 20 gram tepung beras. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram gula merah halus. Saya pakai merek ini ya, bisa juga pakai merek lain. 30 gram gula pasir. 3/4 sendok teh garam halus. 1/4 sendok teh bumbu spekuk. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 275 ml santan kental. Ini dari kelapa segar. Kemudian kelompok bahan kedua, 50 gram tepung beras. 20 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, encerkan tepung beras yang 20 gram, yang dari kelompok pertama ya, dengan sedikit santan. Kurang lebih 2 sendok makan ya, udah cukup. Pastikan tidak ada bagian yang menggumpal atau bergerindil. Setelah halus seperti ini ya, ini kita sisihkan dulu. Kemudian campur 50 gram tepung beras dari kelompok yang kedua dengan tepung tapioka atau tepung kanjinya ya. Kemudian ini kita aduk sebentar, lalu kita encerkan dengan sedikit santannya. Ini saya encerkan dengan kurang lebih 5 sendok makan santannya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata, pastikan juga tidak ada bagian yang bergerindil atau menggumpal. Kemudian sisa santan kita tambahkan gula merahnya, gula pasir, kemudian garam juga, dan bumbu lapis legitnya. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk ya, supaya gulanya ini tidak mengkristal. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan larutan tepung berasnya ya, sambil kita aduk. Seperti ini, biarkan sampai mengental. Biarkan sampai meletup-letup ya, seperti ini. Kemudian matikan apinya. Kemudian panas-panas tuangkan adonan ini ke dalam tepungnya ini ya, sambil kita aduk. Jadi ini menuangkannya sedikit demi sedikit, jangan langsung ya. Seperti ini, lalu kita aduk lagi. Aduk terus sampai menghasilkan adonan yang halus seperti ini ya. Jadi kenapa kita harus menuangkannya sedikit demi sedikit? Karena dari pengalaman, kalau kita tuangkan sekaligus, maka nanti hasilnya akan terlalu kental, sehingga susah untuk kita tuangkan ke atas adonan ketannya. Jadi harus sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk seperti ini ya. Lalu kita tuang lapisan srikayanya. Lalu kita ratakan ya. Ini tingkat kekentalannya pas ini ya. Tidak terlalu kental, juga tidak terlalu cair. Kalau terlalu kental, itu nanti susah untuk kita ratakan. Dan kalau terlalu cair, itu nanti bisa merembes ke adonan ketannya. Kemudian setelah kita ratakan seperti ini, lalu ini kita kukus sampai matang. Kurang lebih selama 25 menit hingga 30 menit. Kita masukkan ke dalam panci pengukus
yang sudah mendidih airnya ya. Karena ini bukan jenis bolu yang gampang bantat kalau terkena air, jadi ini tutup dandangnya ini tidak saya bungkus dengan serbet. Tapi kalau misalkan mau dibungkus dengan serbet juga tidak masalah ya. Ini kita kukus sampai betul-betul matang. Ini sudah matang, lalu kita angkat dan kita dinginkan ya. Kita dinginkan sampai betul-betul dingin supaya nanti saat diiris ini sudah padat ya, jadi bentuknya bisa bagus. Nah, ini hasilnya ketan srikaya yang sudah jadi. Ini rasanya manis legit, gurih dan harum baunya. Kita lihat lapisan srikayanya atau yang bagian atas ini tidak merembes ke dalam adonan ketannya ya. Satu loyang ini tadi saya potong jadi 12 potong. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama gunakan santan kental untuk adonan ketannya supaya nanti hasilnya bisa gurih dan mengkilap. Yang kedua, supaya lapisan srikayanya ini tidak terlalu kental atau tidak terlalu encer, maka panas-panas masukkan adonan buburnya sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk sampai halus, sampai rata. Kalau langsung kita tuang semuanya, maka hasilnya nanti akan terlalu kental sehingga sangat sulit saat kita tuangkan ke atas adonan ketannya. Jadi sebaiknya panas-panas, tuangkan adonan buburnya sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk. Yang ketiga, supaya hasil potongannya ini bisa bagus, maka pastikan kuenya sudah dalam keadaan dingin saat kita keluarkan dari loyangnya. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat ketan srikaya tanpa menggunakan telur, tapi rasanya tetap manis, legit, gurih, dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.